ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari serta adik-adik dan anak-anak kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat wal mustami'in wal mustami'at, jemaah sekalian yang besar tak sebut gelar, alim ulama, jadi pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui 91,1 FM atau yang menyaksikan di manapun berada. Alhamdulillah pada subuh ini Allah masih memberikan kita waktu untuk mengisi perbekalan kita menuju akhirat nanti. Izinkannya kita salat subuh. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima, doa, permintaan dan harapan kita terkabul. Semoga doa-doa kita untuk yang baik, yang untuk yang hidup ataupun yang sudah mendahului, semoga Allah kabulkan. Yang sudah meninggal semoga diampuni, dirahmati. Yang masih hidup, yang sehat selalu diberikan taufik dan hidayah. Yang sakit semoga cepat disembuhkan dan dibersihkan serta dinaikkan derajatnya setinggi-tingginya. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang setia sehingga berbahagia di akhirat, bisa dekat dan mendapatkan syafaat. Kaum muslimin dan muslimat, kembali kita bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melalui kitabnya Ar-Risalah. Terakhir kita berbicara atau beliau berbicara tentang Jumalul Faraid yang berkaitan dengan al-at'imah, makanan. Masih ingat Pak ya? Nah, sekarang masuk pada fima tumsiku anhul mu'taddatu minal wafat, yaitu yang berkaitan dengan iddah atau apa saja yang harus ditahan oleh seorang wanita yang dalam iddah karena suaminya meninggal.
Apa saja yang tak boleh dia lakukan semasa iddahnya tadi. Di dalam Al-Quran juga disebut secara jumlah, di mana kalimat jumlah tersebut atau kalimat mujmal atau garis besar tersebut mengandung beberapa makna, dan ada makna yang zahir yang langsung nampak, dan ada makna yang tidak zahir yang memerlukan tambahan keterangan atau dalil. Qala rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, qala Allah berfirman, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Orang-orang yang diwafatkan di antara kalian, maksudnya laki-laki yang diwafatkan, meninggal dunia di antara kalian, wa yadharuna azwajah, dan meninggalkan para istri. Banyak kayaknya Pak ya. Kalau parah banyak. Parah lah tuh. Jadi banyak. Ini kan yang wafat kan ramai juga Pak. Kan bukan satu tadi yang wafat. Orang-orang yang wafat. Berarti kan ramai. Tentu istrinya ramai juga. Bukan satu tadi. Dah harap-harap apa. Wa yadharuna azwajan, meninggalkan istri-istri. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Hendaklah para istri yang ditinggal mati suami itu menunggu. Yatarabbasna, menunggu. Yatarabbus dulu. Maknanya adalah menunggu. Dulu kami masih di Jakarta, di Libya, ada masa tarabbus namanya. Maksudnya antara tamat di iddat, kadang di pertengahan tahun kan. Nah, menunggu penerimaan selanjutnya di takmili satu semester ke depan. Ada antaranya itu namanya tarabbus. Masa menunggu. Ya. Kita belum bisa mendaftar, jadi ada masa tarabbus. Biasanya digunakan untuk pergi ke dakwah ke pedalaman. Ada yang dakwah ke timur, ada yang ke barat. Nah. Dan biasanya juga dibantu oleh pihak kampus untuk pergi. Itu namanya tarabbus. Jadi wanita yang ditinggal atau ditinggal mati oleh para suami, mereka tarabbus, menunggu dulu. Tidak boleh menikah dulu sampai 4 bulan 10 hari. Kemarin juga sudah kita bahas Pak ya. Kenapa lama perempuan itu nunggunya? Nah, masih lupa. Kalau para fuqaha menyebut supaya diketahui dalam keadaan hamil atau tidak. Ini ilahnya. Sebab wanita yang hamil tidak boleh menikah. Nah, ini konsennya. Hamil tak boleh menikah. Gimana tuh? Ya, ini yang hamilnya halal. Ya kan halal tuh karena suaminya sah kan. Tidak boleh, tidak halal menikah yang juga sebenarnya halal kan kalau dia menikah. Tapi tidak boleh mencampurkan air halal dengan air halal, dilarang. Ini memperkuat pendapat ulama jumhur yang mengatakan wanita yang hamil di luar nikah lebih tidak boleh lagi menikah. Jelas Pak? Jadi ya kan sekarang banyak dari kaum anak muda karena sudah rasanya udah pasti menikah. Kan 3 bulan sebelum akad mereka, kalau bahasa kampung, main tio dulu. Atau main tio,
buka lahan, buka lahan. Kalau bahasa kampung abang mungkin staking, tanah. Allah musta'an. Ini akibat dari kompilasi yang perlu dikompilasi lagi. Karena diambil kan kita kompilasinya asal ada pendapat diterima. Jadi kompilasi hukum Islam di Indonesia boleh menikahkan wanita yang dihamili menikahkan dengan yang menghamili sebagai bentuk tanggung jawab. Alasannya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Padahal tanggung jawabnya di sini kan dulu kan? Dicambuk dulu harusnya. Ya, kemudian air haram tidak boleh dicampur dengan air halal. Karena air halal dengan halal saja tidak boleh dicampur. Apalagi air haram dengan air halal. Makanya sahih di antara pendapat ulama bahwa yang hamil di luar nikah tidak boleh nikah sampai melahirkan, sekalipun dinikahkan dengan yang menghamili tadi, karena merusak. Oleh sebab itu, wallahu a'lam, ya dari apa yang saya ketahui atau saya dengar dari saudara-saudara kita yang di KUA, bahkan dulu secara terang-terangan disebut ketika Pak Menteri masa SDA dulu, Pak SDA masih ingat? Hah? Bukan sama dengan di atas. Bapak Mendiang Surya Dharma Ali waktu kunjungan ke sini, tidak salah ada orang KUA yang mengatakan saat ini dari 10 yang maju nak menikah itu 6 dari 10 itu sudah staking dulu. Iya. Sudah buka lahan sebelum HGU-nya turun. Hah? Atau HGU? Enggak, saya enggak tahu juga. Enggak pernah ngurus. Jadi sudah buka lahan sebelum izin turun. Apa sebab? Karena mereka sudah merasa tentram. Orang tua dah pada setuju. Lagi-lagi pun Allah musta'an, kelalaian sebagian kita penyuluh agama sering lalai. Membiarkan catin kita datang barengan. Padahal mereka belum ada izin untuk berboncengan. Kan belum ada SIM-nya. Surat izin membonceng belum ada. Kan belum mahram. Tapi sudah diizinkan datang bersama. Harusnya penyuluh mengatakan kamu datang dengan mahram kamu. Waktu penyuluhan itu. Apa istilahnya, kursus pranika ya. C4 namanya. Antum sudah? Belum ya? Oh, belum pernah merasakan. Karena saya waktu dulu dilewatkan, kayaknya belum wajib di masa saya. Ya karena kawan-kawan kan kawan-kawan semua, jadi tidak mungkin loh Ustaz kami pelatihan. Jadi dibiarkan mereka berduaan. Bahkan pernah saya lihat dalam suatu pelatihan pranikah, ya sebelum nikah namanya. Lalu setelah apa sekatanya pranikah, subhanallah, sengaja disuruh oleh penyuluh atau pelatihnya, mereka makan berdua satu bungkus nasi atau satu kotak nasi. Di mana ini? Subhanallah. Ini seolah pelatihan olahraga ini. Padahal ada batasan-batasan yang belum boleh dilewati. Masa semakan sepiring berdua, padahal belum ada izin menyuapi. Nah, ini juga kelalaian dari sebagian penyuluh kita yang mungkin juga dalam hal ini terlalu meringan-ringankan. Kan sudah akan menikah juga. Ya kalau sudah sering bersama, sering menyentuh, sering mengerdip, lama-lama mereka pun ya tahu sendirilah, yang 18 tahun ke atas paham tuh. Nah, akhirnya mereka buat kesepakatan sendiri, kan surat izin akan keluar juga. Maka kita ansur, biar nanti pas izin turun lahan sudah siap. Allah musta'an. Jelas Pak?
gara-gara ada kompilasi hukum yang mengatakan yang laki-laki yang menghamili seorang wanita boleh menikah.